Berikut ini merupakan diskusi tugas studi komparatif MPDR 5302 mengenai analisis isu-isu sosial politik dalam pendidikan dasar. Pada artikel 1, penelitian membahas mengenai membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program berkelanjutan. Tujuannya, to provide an overview of how important efforts are to improve the quality of education in Indonesia, yaitu memberikan gambaran mengenai seberapa pentingnya upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilatar belakangi oleh rendahnya pendidikan bermutu, yang menyebabkan kepada kecilnya harapan untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, pendidikan yang bermutu dijadikan permulaan yang menjadi fokus utama dari semua pihak yang terlibat termasuk juga masyarakat. Pendidikan sudah menjadi dasar dalam upaya meningkatkan SDM di dunia terkhusus di Indonesia dalam pembangunan bangsa. Adapun pembahasan dari artikel 1 yaitu mengenai definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang memuat isi pendidikan merupakan upaya yang terencana dan sadar dalam membantu mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran. Pada penelitian ini membahas mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs yang merupakan dokumen kesepakatan pembangunan global yang mencita-citakan tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Adapun permasalahan pembangunan terutama di Indonesia yaitu mengenai tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, efektivitas pendidikan. Yang kedua, efisiensi pengajaran. Yang ketiga, rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Yang keempat, rendahnya kualitas guru. Yang kelima, rendahnya prestasi siswa. Dan yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Maka, untuk mengatasi permasalahan kualitas pendidikan Indonesia yang rendah, diadakanlah upaya meningkatkan pendidikan yang berkualitas dengan 4 cara. Yang pertama, peningkatan SDM. Yang kedua, lingkungan yang mendukung dengan disertai oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, pembelajaran menyenangkan. Dan yang keempat, dengan penerapan SDGs itu sendiri. Di sini ada 2 program yang diunggulkan yaitu SATAP dan program Sarjana Unggulan di SM3T. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian artikel 1. Pada tingkat nasional, keberhasilan sementara SDGs di peringkat keempat sudah cukup baik. Semua indikator dasar mendukung pencapaian Millennium Development Goals telah terpenuhi pada tahun 2015. Pada artikel 2, penelitian membahas mengenai analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak dari pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan dengan penekanan pada aspek kemanusiaan. Adapun latar belakangnya yaitu mengenai pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan negara berkembang, suatu isu yang telah menjadi perhatian luas di tingkat nasional. Pendidikan di pedesaan memiliki peran strategis dalam menciptakan akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi anak. Namun, pendidikan di daerah pedesaan masih banyak mengalami kendala atau masalah yang dapat menghambat akses dan kualitas pendidikan anak-anak, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, perbedaan kualitas pendidikan, jarak antara sekolah, dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Pembahasan pada artikel 2 yaitu mengenai pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap akses dan kualitas pendidikan. Terdapat 3 faktor yaitu reduksi disparitas akses pendidikan, kontribusi inisiatif infrastruktur pendidikan pada pengurangan kesenjangan regional, dan yang terakhir, peningkatan kualitas pembelajaran melalui pelatihan guru di wilayah pedesaan. Berikut kesimpulannya. Hasil analisis penelitian ini menegaskan bahwa inisiatif infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, serta pelatihan guru telah memberikan dampak yang positif. Berikut merupakan beberapa pertanyaan dari diskusi sesi 1.
Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu saya mengajar di SDN Cidomas, Kabupaten Sumedang. Daerah tempat saya bertugas berada di dataran tinggi atau pegunungan. Daerah tersebut dapat diakses melalui arah Garut dan Sumedang Selatan dari arah kota. Sekolah di mana saya mengajar merupakan kelas jauh dari SD induk. Kebetulan sekolah ini atau filial ada di tengah dusun Cibubut, yang merupakan titik tertinggi dari wilayah Cibugau. Dengan kondisi geografis tersebut, untuk pembelajaran pada umumnya kami memanfaatkan lingkungan atau sumber daya sekitar sebagai sumber belajar. Walaupun kami memiliki Infocus dan laptop sebagai penunjangnya, tetapi dalam hal pemerolehan akses internet, jaringan yang tersedia seringkali mengalami gangguan, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan optimal. Program digitalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah belum maksimal kami rasakan. Teknologi di era digital menjadi suatu hal yang tak dapat dipisahkan, khususnya dalam dunia pendidikan. Tentunya, guru, siswa, dan orang tua dapat memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, di beberapa daerah seperti pegunungan atau dataran tinggi, perkembangan digitalisasi belum merata dikarenakan oleh aksesibilitas menuju ke daerah tersebut masih sangat terbatas. Permasalahan tersebut merupakan tantangan serta perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar dapat menyediakan infrastruktur yang mendukung guna peningkatan mutu pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan pemerolehan akses internet di kota dan desa ini menyebabkan banyak siswa yang masih kurang menguasai teknologi. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa pada tahun 2023 hanya sekitar 70% wilayah Indonesia yang terjangkau jaringan internet 4G. Tentunya, kondisi ini memberikan dampak langsung pada kualitas pendidikan dan menciptakan kesenjangan pendidikan yang semakin kompleks. Keterkaitan antara kedua artikel dengan tempat di mana saya bertugas memiliki kondisi serta permasalahan yang sama. Setelah menyimak artikel tersebut, saya memahami apa penyebab dan upaya yang perlu dilakukan guna meminimalkan aksesibilitas teknologi, khususnya dalam hal pemerolehan jaringan internet antara kota dan desa yang cukup signifikan. Jawaban dari pertanyaan 2 yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya 1. Melalui pendekatan sosial budaya dan politik, yaitu melalui kebijakan afirmasi pendidikan di mana pemerintah perlu menetapkan kebijakan afirmatif untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk alokasi anggaran khusus dan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah pegunungan. Yang kedua, dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan budaya lokal, agar siswa merasa pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, melalui pemberdayaan komunitas lokal, yaitu melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas dalam proses pendidikan agar terjadi sinergi antara nilai budaya dan teknologi. Dan yang terakhir, melalui literasi digital. Dalam hal ini, guru dan siswa perlu dibekali kemampuan dasar teknologi agar bisa memanfaatkan perangkat secara optimal meski dengan segala keterbatasan. Jawaban dari pertanyaan 3 yaitu tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea 4 pembukaan UUD 45 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dapat dipahami bahwasanya terdapat hubungan antara negara dengan masyarakat sipil atau warga negara. Isu-isu sosial politik berhubungan dengan partisipasi politik yang mana merupakan wujud keterlibatan aktif warga negara dalam memberikan masukan atau saran kepada pemerintah yang nantinya keluar dalam bentuk kebijakan. Saat ini media massa, elektronik, internet, media sosial telah memainkan peran penting dalam membentuk sikap politik. Salah satu isu sosial politik yang cocok untuk tipe demokrasi di Indonesia adalah dampak dari ICT. Pemanfaatan ICT merupakan strategi marketing di mana setiap warga berhak untuk mengungkapkan pendapatnya melalui media sosial. Budge and Folskate 2010 menyampaikan bahwa perkembangan ICT dapat menghilangkan batas ruang, waktu, dan ukuran yang memungkinkan membentuk partisipasi politik warga secara langsung.
Adapun solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan yang menyangkut aksesibilitas teknologi atau ICT di pelosok daerah dapat dilakukan melalui pendekatan sosial politik, yaitu diantaranya pertama, dengan mengadopsi sosiokultural dari pengalaman serta metode yang digunakan negara lain dalam pemecahan masalah. Yang kedua, perlunya perangkat serta regulasi yang mampu memandu secara sinergis seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan sosial kultural pedagogi secara sistematis dan sistematik, potensial sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap proses nation and character building. Yang ketiga, pembentukan modal sosial yang memiliki keinginan untuk melakukan tindakan sosial bagi peningkatan kualitas pendidikan di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, perlunya pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan penguasaan ipteks yang memadai dan merata di seluruh wilayah Nusantara tak terkecuali daerah 3T. Berdasarkan pemaparan di atas, maka segala permasalahan yang terjadi karena keterbatasan pemanfaatan teknologi di daerah terpencil, berikut aksesibilitasnya perlu dikaji kembali dengan melakukan penelaahan fungsi. Fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditunjukkan ke arah pemenuhan sistem. 4 fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan, yaitu adaptation, goal attainment, integration, and latency. Demikian pemaparan dari diskusi sesi 1 MPDR 53